semuanya, welcome di channel YouTube aku, Michelle Pavita. Kali ini aku kedatangan teman aku dan kita dari kampus yang berbeda. Kita berdua sama-sama arsitektur dan dia ini salah satu teman aku dari lama banget, dari SMP ya. Dari SMP. Oh, perkenalkan, nama aku Albertus Gali Triangono. Bisa banget sih untuk follow Instagram dari kampus kota sebelah. Iya. Semarang. Sesuai judulnya, kali ini kita bakal ngebahas tentang lomba desain. Kayaknya kita kayak sok pinter gitu gak sih ngebahas lomba desain, tapi nggak apa-apa sih. Ini kayak kita bakalan cerita berdasarkan pengalaman kita gitu. Jadi pertanyaan pertama tuh, kapan pertama kali ikut lomdes? Kamu kapan pertama kali ikut lomdes? Iya deh, 2019. awal 2019. Jadi masih newbie banget sih. Awal mula ikut lomdes tuh gimana? Ini banyak yang tanya gimana awal mula ikut lomdes. Jadi kalau aku sendiri awal mula ikut lomdes itu karena adalah kayak di kampus tuh kan ada tuh kayak sharing-sharing tentang lomdes gitu kan. Sharing-sharing tentang lomdes gitu, terus ya tertarik aja gitu. Adalah satu kakak tingkat itu tuh benar-benar menginspirasi banget karena dia tuh kayak menggiatkan lomdes gitu. Coba kamu ikut lomdes, biar kalian tuh bisa menggali potensi diri gitu. Jadi kalau di kampusku sih lebih ke ya udah Gitu. iya, jadi nggak ada nggak juga ya udah gitu. Nggak ada budaya cutting yang ngasih encouragement gitu untuk semangat yuk ikut gitu, nggak sih. Kalau di kampusku sih nggak tahu ya, ini aku lupa juga, setiap satu semester sekali atau satu tahun sekali, pokoknya itu pasti ada kayak dari cutting yang pengalaman lomdes, ikut lomdes, terus kayak ini sharing gitu loh. Kayak projectnya apa, pernah lomdes apa, pernah menang apa gitu, pasti sharing. Terus kira-kira menurut kamu sendiri nih, menurutmu tuh kapan sih kita tuh harus ikut lomdes? Aku sih bisa dibilang terlambat ya. Kalau punya udah ada kayak pemicunya. Sedangkan kalau kita tuh belum ada, jadi kayak mau mulai pun kita nggak harus mulai dari mana dulu. Jadi bisa dibilang terlambat. Jadi kita lebih fokus kayak ke organisasi atau acara kampus gitu sih. Kalau menurut aku sih ya, kalau ikut lomdes tuh menurut kalian udah siap, ikut aja sih. Menurutku buat kayak lebih baik, lebih cepat lebih baik kan. Kadang ada pepatah bilang kayak gitu. Karena kayak kalau kalian mulai lebih cepat, misalnya kalian masih semester 1-2 gitu, tapi kalian pengen ikut lomdes tuh bisa juga. Karena pengalaman ada orang yang mereka belum bisa digital, tapi mereka tuh lomdes tuh sketsa anjir. Sketsa dan menang gitu. Jadi kalau kalian ngerasa siap ya ikut aja gitu. Menurut kalian siap ya ikut aja. Kalau kalian pengen ikut aja gitu. Nggak usah takut kayak kalian belum bisa digital gitu. Pertama tuh sebenarnya aku ikut tuh semester 2. Kayak lama-lama tuh ngerasa kayak kayaknya belum mampu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak analisis apa dan lain-lain tuh kayak kok nggak bisa gini, nggak bisa gitu, terus nggak bisa sinkron sama temen gitu kan, karena kan juga baru kenal kan, baru semester 2, itu semester 2 awal kayaknya. Akhirnya nggak jadi, gagal lomdes. Terus akhirnya baru mulai lagi tuh semester 4 tuh kayak ada satu lomdes tuh bikin public space gitu, dan itu pertama kalinya banget masukin lomdes terus menang, kayak gak nyangka. Karena waktu semester 4 itu kan belum kayak sekarang. Kalau sekarang tuh masuk tuh kayak udah pakai digital gitu loh mahasiswanya. Nah waktu itu tuh belum banyak, kayak masih tugas-tugas tertentu aja, bahkan stars tuh manual, kayak SketchUp belum lancar, render nggak bisa. Terus dan dipelajari hari itu juga waktu ngerjain. Terus pas menang kayak Tapi di sini aku bisa nangkep sih kalau sebenarnya kan kebetulan kita kan fakultasnya beda kan. Dia teknik, aku di arsitektur dan desain. Jadi desain. Nah, tadi yang si Michelle bilang kan bahwa dia bingung analisa gitu kan. Tapi kalau di kasus kampusku, mereka lebih menekankan kayak ke renderingnya gitu, hasil rendernya itu tuh keren apa enggak. Tapi mereka lupa untuk kayak, menurutku ya secara pribadi sih, I'm sorry if I'm mistaken, jadi lebih ke rendering, tapi mereka lupa kayak konsep tuh gimana, analisa tuh gimana, kenapa kok bisa pilih itu kayak gitu. Nah kalau di tempatmu kan justru itulah yang ditonjolin gitu kan. Ditonjolin baru ya, si rendernya baru yang kedua nilai plus lah ya kalau nilai bagus plus, ya. Kalau di kita sih menurutku secara kacamata pribadi seorang semester 8 di kampusku sih
render bagus otomatis konsep bagus segala, actually not like that gitu kan. Benar-benar. Tiap kampus tuh mungkin punya ininya masing-masing ya, ciri khasnya masing-masing. Ya sih, tapi emang lebih penting. Tapi kemudian banyak tim dari kampusku juga yang mereka mencoba untuk menggali analisa dan lain sebagainya. Tapi bisa dibilang sih mereka lebih ke intuisi gitu loh. Maksud nggak sih? Intuisi kayak menurutku gitu loh. Menurut kami gitu loh. Menurut kami seperti ini, tapi enggak yang bersumber dari ini bakal gini karena ini apa, bukan gitu. Karena aku gitu loh. Iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Sejauh apa anak-anak kampusmu itu excited gitu sama lomba desain? Well, simple sih. Excited yang pengen excited aja gitu sih. Oh, jadi nggak seluruh angkatan tuh excited, kita mau harus menang jadi harus kompetitif ambis gitu, enggak. Kamu termasuk yang kompetitif ambis kan? Kalau di kampus aku nggak terlalu ngerti sih sejauh apa, cuman selama aku lihat-lihat tuh banyak banget, kayak misalkan ada satu lomba desain. Terus dari satu angkatan tuh yang ikut tuh bisa 20-an, 30-an. Enggak sampai 20. Ya kayak banyak lah gitu. Kayak ada beberapa tim kayak itu baru kayak satu angkatan, belum ada tingkat gitu. Aduh, ya pantas ya, maksudnya pasti ada yang masuk bintang 4, top 5 lah ya. Iya. Pas tahun-tahun kemarin yang 2018, 17, 19 tuh bener-bener setiap lomba tuh kayak masuk gitu loh. Jadi kayak wow, keren banget sih. Itu sih culture kampus juga ya. Iya sih. Soalnya kalau misal nih dia di kampusku misal ada lomba gitu, misal nggak satu lomba doang, misal ada 5 lomba. Nah mungkin yang bakal ikut ya kalau bisa dilihat ya itu aja. Itu aja dan paling satu lomba ikut satu tim gitu. Gitu. Paling banyak sih 3 sampai 4 sih, nggak sampai yang all skill 15 20 gitu enggak sih. Itu sebenarnya juga tergantung lombanya sih. Kadang-kadang kalau lombanya tuh kayak apa ya, lebih gampang misalnya bikinnya rumah kecil gitu, itu banyak banget yang ikut. Tapi giliran kayak desainnya yang agak susah sedikit, biasanya yang kayak jago-jago gitu loh, ngerti kan, yang pintar-pintar gitu, garda terdepan tuh yang banyak-banyak ikut. Tapi emang di kampusku juga yang ikut tuh bisa dibilang itu aja sih. Maksudnya bukan yang itu aja sih. Misalkan ada kelompok A, B, C, D, E, F gitu. Circle. Ya, itu tuh pasti ikut. Nanti kelompok lain tuh mengikuti lah gitu. Kayak kadang ada yang ikut, kadang ada yang enggak. Kalau di angkatanku sih, lebih tepatnya angkatan 16, mereka lebih tertarik di itu sih, sayembara IAI. Jadi biasanya mereka kayak digandeng sama dosen atau kayak minta orang yang udah sertifikat media atau something. Mungkin mereka lebih ke portofolio bahwa sayembara IAI gitu sih. Ibu kota negara itu di kampusku ada beberapa tim sih. Kalau aku bisa lihat, itu ada beberapa tim dan salah satunya menang juara 2. Oh iya, tahu aku yang kamu nyambung gitu kan. Juara 2 dan itu sebenarnya masih ada beberapa tim. Jadi kayak tiap dosen tuh punya circle sendiri, terus bawa mahasiswa yang mungkin bisa dibilang top gitu untuk jadi tim gitu sih. Nah gitu. Itu kebetulan ada yang masuk ke juara 2 sih. Terus yang kedua adalah kita lihat yang menang sebelumnya gitu. Biasanya official account kan ada kan yang menang sebelumnya. Nah kita itu kayak mencuri semua yang ada gitu loh. Maksudnya curinya tuh lebih tepatnya ke sistemnya gitu loh, pola pikirnya gitu loh. Pola pikirnya ya kan bisa nanti tujuannya goalsnya ini. Nah dulu sebelum kayak masih belum tahu lomba-lomba gitu kan kita nggak tahu sih goalsnya itu ngapain. Ngerti. Aku sih yang nggak tahu, bukan kalau kamu sih tahu kan. Enggak juga sih. Terus isu tuh yang ngapain, bedanya isu sama permasalahan apa gitu kan. Pola pikirnya kan biasanya di top 5 gitu kan lebih jalan kan. Ya waktu itu aku pas pertama kali ikut lomba juga ini sih tetap cari referensi. Referensi. Kayak yang ada terus yang udah menang gitu kita baca kayak mereka kok bisa mikir dari poin yang kecil banget sampai bisa jadi yang orang lain tuh nggak kepikiran gitu kan. Jadi buat kalian terutama yang masih baru-baru di ARSI, ini bisa kalian pelajari juga. Kayak dari lomba-lomba yang udah ada atau terutama tuh lomba-lomba desain yang udah menang, kalian bisa aja minta ke cutting gitu atau lihat-lihat di Instagram tuh banyak banget ya.
itu kalian bisa pelajarin tuh pola pikir mereka dari pertama isunya tuh kayak gimana sampai dia turunin akhirnya dapet desainnya tuh bakalan mau kayak gimana gitu. Itu penting banget sih karena kita juga belajarnya dari situ kan. Iya sih. Terus kalau misal masalah tim nih gitu gimana sih? Kalau aku masalah tim gini sih, misalkan aku bisanya konsep, nggak bisa digital ya kamu cari orang bisa jago digital. Terus kalau misalkan tim kalian tuh kekurangan untuk bikin satu bangunan tuh jadi estetik gitu kelihatan bagus, ya kalian cari orang yang bisa di bidang itu gitu. Jadi kalian tuh bikin tim itu ya yang lengkap gitu. Kalau misalkan ada yang bisa tiga-tiganya sih lebih bagus lagi sih. Mending solo nggak sih? Kalau di tempatku sih lebih ke kalau misal kamu sering tugas bareng sih, nah itu biasanya langsung setim ya, sih. cocok ya. Lebih ke yang cocok sih. Kamu temenan kan mesti kalau di psikolog ya, kamu punya teman kan mesti paling nggak menyerupai sifat kamu sama kalian kamu gitu loh. Jadi kalau misal kamu bisa dibilang nih ambis banget gitu, mesti otomatis circlemu juga di kalangan itu juga. Gitu. Misal teman lo bisa beberapa kayak konsep terus desain modeling 3D estetis, mesti teman-temanmu juga bakal bisa juga gitu loh. Jadi nggak harus kamu konsep, kamu 3D, kamu render misal. Jadi enggak sih. Mungkin terus, lebih ke all kill. Gimana cara ngatasin kalau misalkan nih? Kan kalau aku kan tadi kayak satu tim tuh harus lengkap gitu kan. Maksudnya ada yang bisa ini gitu. Tapi emang sih nggak terlepas dari kalian tuh cari tim yang emang kalian tuh satu sama lain tuh nyambung gitu. Jadi jangan kayak kalau aku pribadi jangan kayak misalkan aku kenal dia nih, misalnya kita satu kampus, terus aku nggak cocok sama dia nih sebenarnya, cuman aku butuh dia karena dia jago rendering misalkan. Tetap kamu pakai? Aku nggak pakai karena kita nggak cocok gitu. Karena pengalaman aku kerja sama orang yang nggak cocok itu lambat banget, kayak susah gitu loh nemuin klopnya tuh susah. Iya, tapi kalau misal nih kita udah cocok walaupun skillnya biasa aja, tapi tetap pasti ada kayak bisa jalan dan sedikit ada apa ya kayak lebih ada momennya gitu loh, kayak something new yang hadir gitu loh. Bener sih. Jadi itu semua sebenarnya ya tergantung kalian juga sih, kalian tuh butuhnya kayak apa, itu kalian harus tahu sih kalian butuhnya kayak apa. Kalau bisa tuh kalian tuh cari tim yang emang kalian tuh cocok, terus juga apa namanya lengkap gitu. Kalau menurut aku sih. Misalnya kita cocok malah kita enjoy kayak discussingnya gitu, kayak diskusinya gitu, kayak konsep bla 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 gitu sih. Tapi aku pengalaman lomba sama kamu sama sekali anjir nggak ada panik-paniknya. Parah banget sih itu, parah. Kayak bener-bener dari awal lomba sampai akhir nggak ada panik-paniknya, malah cuman kayak bercanda doang, parah banget sih. Terus sampai akhirnya pas Hamin 2 jam. Nah, pertanyaan terakhir nih. Nggak terakhir juga sih, ada beberapa sih. Gimana caranya biar menang Lomdes? Itu gimana ya? Aku dulu jawab. Ya, aku dulu deh. Kalau menurutku sih yang pertama adalah kita percaya bahwa itu ada luck, faktor luck atau keberuntungan. Kita harus percaya itu satu. Terus yang kedua baru kayak referensi dari pemenang sebelumnya, itu kan pasti ada kan kayak poster-posternya. Itu sama kayak ya itu sih menangin model. Kalau aku gimana caranya biar menang Lomdes? Jujur ya, aku tuh nggak tahu gimana caranya biar menang Lomdes. Karena kadang gini. Tapi beberapa kali aku menang tuh emang gini sih, aku kayak punya feel sama desain itu gitu. Kayak aku kan beberapa kali menang, terus jadi kayak enggak, jadi kayak di setiap desain Lomdes yang menang tuh udah kayak oh bisa nih, bisa masuk nih kayaknya gitu. Jadi kalian tuh ngerasa bahwa isu permasalahan habis itu pemecahannya sampai desainnya tuh emang bener-bener segaris gitu dan ngejawab. Itu kalau kalian udah feeling kayak gitu biasanya bisa sih masuk. At least masuk 10-15 lah, gitu 15 bener. At least masuk 10-15 besar. Tapi ya nggak boleh kepedean juga sih. Iya sih. Soalnya kalau misal udah ditunjukin 10 sama 15 besar itu bakal desain the best yang bakal. Jadi sebenarnya boleh pede tapi jangan terlalu kayak kepedean gitu loh, maksudnya biar kayak kalau nggak masuk tuh nggak kecewa amat lah ya. Soalnya namanya juga lomba desain kan yang ikut kan pasti banyak kan gitu.
Tapi pernah solo nggak sih? Aku pernah solo. Terus? Sebenarnya awalnya nggak solo, bertiga awalnya. Tapi pada terus akhirnya dua temenku melintir gitu kan. Itu kayak rasanya anjir. Terus gimana gitu, padahal udah tinggal dikit banget. Terus aku ngerjain sendiri sampai akhir, terus aku masukin sendiri. Terus walaupun namanya bertiga kan, awal di ini kan bertiga. Ya nggak menang sih, cuman maksudnya ada kelegaan tersendiri, aku bisa nyelesain gitu loh. Kalau aku juga pernah solo juga sih. Di situ kalau di solo sih yang pertama adalah kita bisa memberikan intuisi terus konsep idealisme kita itu benar-benar dicantumin ke proyek kita sih. Jadi kayak yang megang kamu semua gitu loh. Habis dong. Ya selamat mencoba buat kalian yang baru mau mulai lomba desain atau masih nyari-nyari potensi kalian tuh di mana gitu. Mungkin atau yang merasa salah jurusan mencoba untuk menggali gitu. Atau mungkin malah ternyata jalannya di kompetisi bukan di perkuliahan gitu. Karena aku pun di perkuliahan tuh aduh biasa banget lah. Be aja. Bukan yang shining glowing gitu. Splendid gitu enggak. Cuman ya syukurnya puji Tuhannya udah beberapa kali menang sih. Kamu juga nggak usah gitu. Disclaimernya kita bukan mahasiswa yang tiap ikut lomba menang enggak, cuman kita belajar lah ya. Belajar aja sih, dan sharing aja mungkin dikit juga. Ya, sharing dari pengalaman kita gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu video dari kita. Jangan lupa di like, di subscribe juga, dan di share video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di komen di bawah kira-kira kurang apa atau gimana, itu kalian boleh banget komen di bawah. Jadi bye bye.